Salam salam sejahtera bagi kita semua Pak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya yang dimana soalnya itu adalah T08 Akademi Dorsi. Di soal sebelumnya eh, kami sudah membahas T07 yang dimana T08 ini adalah lanjutan dari T07. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan soal yang Bapak kasih kepada kami. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan membacakan soalnya. Baik, di sini minggu lalu Butet dan Uco telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembang. Butet dan Uco mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Fitur yang pertama adalah menyimpan informasi GPA atau Grade Point Average atau yang biasa disebut IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif atau IPS, Indeks Prestasi Semester untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua adalah fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga, fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Yang keempat, fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Uco kurang kerjaan. Butet Uco menemui dosen program yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Uco lebih banyak berpikir daripada berdiskusi dan langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan menghitung pola yang sama. Dengan demikian tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Uco kemudian menyepakati yang pertama untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu dipresentasikan dalam 2 digit persisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagian batasan array akan diset fixed size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Yang ketiga, untuk menampilkan enrollment untuk tersimpan pada array yang dikembangkan sebuah fungsi baru atau print assessment yang perilakunya sangat mirip dengan print assessment. Perbedaannya tetap pada tipe masukan. Yang keempat, untuk mengeset grade dari suatu enrollment dikembangkan sebuah fungsi baru set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, itu untuk menghitung GPA yang akan dikembangkan sebuah fungsi baru ataupun calculate GPA. Pada saat menghitung GPA hanya menghitung enrollment relevan saja. Setelah itu kita masuk ke outputnya, yang dimana yang pertama terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir ataupun lihat contoh case. Yang kedua, untuk print enrollment pada dasarnya yang sama dengan print enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameternya. Case pertama berikut adalah keluaran yang diharapkan, yang dimana 12S1102 Visual Programming Pipe 2 Pipe D, 10S1002 Pipe Procedural Programming Pipe 2 Pipe D, 12S22 Smith Sableng Pipe 2020 Information System Pipe 00, yang dimana case 1 sampai case 4 sudah pernah dikerjakan di T07. Hanya di T08 ini akan menambahkan case-nya. Tapi di sini case-nya tidak terdapat. Dan di sini saya akan lanjut menjelaskan Akademi.H-nya. Yang dimana if and def Akademi underscore H ini
ini sebagai baris ataupun header guard. Fungsinya untuk mencegah compiler membaca file ini 2 kali jika di-include di banyak tempat. Terus academic.h ini digunakan untuk mendefinisikan kumpulan konstanta yang agar kode lebih mudah dibaca daripada menggunakan angka biasa. Setelah itu, di sini T grade E sampai grade A ini di sini akan mempresentasikan urutan nilai akademis secara internal dan bernilai 0 dan grade A-nya bernilai 8. Terus end of semester itu untuk membatasi semester agar hanya ada 3 opsi tersebut. Di sini char kode ini kegunaannya itu untuk menampilkan kode MK ataupun hasil EF 1234 nama SKS batas. Cara ini akan menyimpan datanya sebanyak 12 dan cara ini akan menyimpan namanya itu sebanyak 40. Setelah itu kita lanjut ke academic.c-nya. Di sini saya akan menjelaskannya seperinci mungkin, yang dimana kegunaan academic.h-nya saya akan menjelaskannya juga. Yang dimana academic.h-nya ini untuk mendefinisikan struktur dan enum seperti student D, student T, course T, dan grade T. Yang dimana si academic.h ini sebagai tempat si enumnya ataupun struktur yang akan kita jalankan. Nah, academic.h ini dimana academic.c ini akan tempat codingan yang akan kita lakukan codingannya. Setelah itu kita masukkan include studio.h, yang dimana include studio ini sebagai header standar untuk fungsi input, output ataupun printf. Setelah itu include studio stdlib.h ini sebagai header standar untuk fungsi umum seperti malloc ataupun exit. Header string.h ini kegunaannya itu ataupun fungsinya itu untuk memanipulasi string strcp dan strcmp. Setelah itu char grade to text enum grade underscore t underscore grade, yang dimana si fungsinya ini akan mengubah tipe data enum menjadi angka menjadi string ataupun text grade. Setelah itu kita masukkan switch underscore grade K1 return T return E sampai selanjutnya, dimana jika 1 maka akan muncul angka yaitu return T, jika 2 maka muncul return E, dan seterusnya. Di sini default return none ini kegunaannya itu jika default none tidak ada maka nilainya tidak ada yang cocok. Setelah itu masuk ke float calculate performance atau enum grade underscore t underscore grade unsigned source underscore grade credit, yang dimana si floatnya ini untuk menghitung nilai performa dari bobot nilai per SKS-nya dan menghindari pengulangan perkalian dengan menggunakan satu variabel multiplier. Setelah itu di sini kita masukkan case yang ketiga sampai case ke-8, yang dimana case ketiga sampai case ke-8 ini akan menampilkan jumlah setiap per SKS-nya, yang dimana case ketiganya itu nilai SKS-nya itu adalah 1 terus dan mendapatkan nilai D. Terus case keempat nilainya itu 2.0, ini mana dapat C. Yang kemudian yang case kelimanya itu 2,5, yang dimana mendapatkan B, dan case ketujuhnya itu
mendapatkan 3,5. Ya, mendapatkan 3,5 dan mendapatkan IPK-nya nilai IPK-nya AB. Terus yang ke S8 dia itu 4,0, maka nilainya itu adalah 4,0. Baik, di sini kegunaan returnnya ini return underscore kreditnya return underscore kredit dikali multipliernya itu untuk mengembalikan hasil perkalian SKS dengan bobot yang sudah ditentukan. Baik, di sini ada fungsi pencetakan output yang akan kita compilerkan, yang dimana voidnya ini void print course struct course underscore t underscore course itu untuk mencetak detail mata kuliah dengan format kode pipe, nama pipe SKS, pipe nilai lulusnya, yaitu printf yang dimana %s, %d, %s/n, course kode, course name, course credit, grade to text, course passing grade, yang dimana si printf ini kegunaannya untuk menampilkan si course kode dan course selanjutnya. Void print student, yang dimana void print student ini untuk mencetak detail mahasiswa seperti ID, pipe nama, pipe angka, pipe prodi, pipe IPK. Setelah itu printf-nya juga sama, yang dimana si printf ini untuk menampilkan student ID, student nama, student year, student program, dan student GPA. Si printf ini akan menampilkan suatu kode suatu nama ataupun ID ataupun year ataupun si student studi pro ini ke dalam programnya. Pokoknya printf ini akan menampilkan apa yang kita suruh lah. Setelah itu void print student, yang dimana ini akan mencetak detail mahasiswa, nama angkatan, dan prodi IPK. Selanjutnya di sini print enrollment, yang dimana void print enrollment ini untuk mencetak satu baris pendaftaran dan performa nilai yang sudah diterterakan. Setelah itu floatnya kita masukkan float per F, calculate performance, enrollment grade, enrollment course credit, dan kita masukkan printf, yang dimana printf-nya ini sebagai tampilan dari si enrollment course kode, terus enrollment student ID, grade to text, yaitu void pre-enrollment, struct enrollment. Kegunaannya ini untuk melakukan loopingan dan mencetak seluruh daftar pendaftaran, yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih besar enrollment size print enrollment. Selanjutnya di sini ada start course ya, start course underscore t, grade underscore course, char underscore course, char underscore name, site short underscore credit, enum grade, passing grade. Yang dimana ini akan menganalisasi struktur ataupun course T yang baru. Setelah itu setelah course T ini course, yang dimana kita akan memasukkan strcpy atau ini course kode ataupun kode. Ini kegunaan si strcpy nya untuk menyalin string dari kode yang kita buat, dan begitu juga dengan ini course name underscore name untuk menyalin string namanya. Di sini kita masuk struct student, create student, yang dimana itu untuk menganalisasi struktur student T baru dengan IPK awalnya 0,0. Di sini
kegunaan dari stroke studentnya itu ya menginisiasi struktur ataupun studente baru dengan IPK awalnya 0,0. Setelah itu kita masukkan structure, studente, student, dan sampai selanjutnya. Di sini ada struct enrollment, create enrollment, struct course underscore T, course, struct student culture, career, 6 semester underscore T semester, struct enrollment kali course sama dengan underscore course, enrollment student underscore student, CPY. Nah, di sini kegunaan struct enrollment ini untuk analisis hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah ataupun enrollment yang kita lakukan. Setelah itu enrollment grade sama dengan nolnya ini kegunaannya itu untuk menganalisis apakah ada grade kosong ataupun nolnya. Itu elemen underscore T, yang dimana sama seperti yang di atas. Setelah itu void calculate GPA, yang dimana void calculate GPA underscore GPA ini untuk menghitung IPK setiap mahasiswanya berdasarkan daftar pendaftaran yang mendaftar. Gunaannya saya integer total underscore SKS sama dengan 0, float total underscore performance sama dengan 0,0, for integer sama dengan 0, i lebih besar underscore enrollment size i plus plus. Di sini dia akan mengecek apakah data pendaftaran ini milik mahasiswa yang sedang diproses ataupun berdasarkan ID-nya. Setelah itu if total SKS lebih besar sama dengan lebih besar 0 untuk mencegah pembagian dengan 0, di mana IPK sama dengan total performa sama dengan total SKS hanya jika SKS lebih besar dari 0 untuk menghindari enrollment matematikanya. Setelah itu di sini ada void set enrollment grade, yang dimana void and set enrollment grade ini untuk mengubah ataupun mengisi nilai grade untuk pendaftaran tertentu. For integer i sama dengan 0, i lebih besar lebih kecil underscore enrollment size i plus plus, ini untuk mencari baris pendaftaran yang cocok dengan kode MK ID mahasiswa. Setelah itu kita masukkan enrollment, course code dan step enrollment ID, student ID, enrollment grade itu akan mengupdate suatu nilainya, si enrollment grade sama dengan underscore grade ini untuk mengupdate nilainya. Setelah itu break, yang dimana break ini akan keluar dari loopingan jika loopingan tersebut sudah ketemu. Baik, di sini saya akan mengerannya terlebih dahulu. Baik Pak, saya akan mengerannya. Baik, di sini kita mengerannya pakai terminal, yang dimana terminal itu kita pakaikan command prompt, yang dimana di make file ini sudah ada ketentuannya untuk mengkompon si case pertamanya. Jadi saya akan masukkannya terlebih dahulu, saya copy saja biar tidak lama sekali. Oke, sub. Di sini sudah keluar outputnya, yang dimana 12S102 Visual Programming, Pipe 2, Pipe D, 10S1002 Procedural Programming, Pipe 2, Pipe D, dan hasil output case yang pertama sudah sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dari ses kedua ataupun enrollment yang kedua. T08. Jadi di sini saya akan memasukkan T08 underscore 2. Saya saja biar tidak lama-lama. C, Ctrl V. Oke, di sini
12S atau 102 visual framing pipe 2 pipe D sampai selanjutnya. Di sini outputnya sudah sama seperti eh, case yang kedua, yang dimana dia meminta si 12S 1002, 12S 2299, pipe non, pipe 0,0. Outputnya sudah sama. Di sini saya akan lanjut lagi, akan mengerennya yang case yang ketiga. Tahap di sini kita langsung masukkan saja terlebih dahulu supaya tidak berlama-lama lagi. Oke, hasilnya sudah sama, yang dimana si case yang ketiga itu diminta si 12S 1102 pipe 12S 2299 pipe A pipe 8, dan di sini si hasil IPK-nya sudah terbukti sama, dan si 10S 1102 pipe 12S 2999 pipe AB pipe 7, yang dimana di sini hampir sama ataupun sama outputnya dengan si case ketiga. Ini kita akan masukkan case keempat, yang dimana case keempat ini kita akan masukkannya dengan compiler yang sudah diterapkan di si makefile-nya ini, Pak. Baik, di sini saya akan menampilkannya. Oke, C atau V. Oke, sini hasilnya sudah sama, yang dimana 12S 2299 Wiro Sableng 2022 informasi sistem 3,75 sudah sama dengan case yang keempat. Di sini yang case kelimanya tidak ada, tapi di sini saya akan mencoba mengerannya terlebih dahulu. Apakah dia bisa ataupun tidak bisa, nanti kita lihat saja. Di sini kita akan mengeran terminalnya case kelima. Oke, di sini kita akan masukkan T05. Nah, di T08 ini soal kelima, case kelimanya, di sini hanya menggabungkan dari case 1 sampai case keempat. Tapi di sini hasil akhirnya itu si 12S 299 Wiro Sableng 2022 pipe information systemnya itu hasilnya 3,90. Di soalnya pun tidak ada case kelima. Baik, di sini saya akan menunjukkan hasil GitHub saya, yang dimana auto grading test yang pertama program saya masih salah. Yang auto grading test kedua ketiga terjadi nge-lag ataupun lambatlah di auto grading test kedua, makanya di sini saya nge-submitnya 2 kali, Pak. Jika saya ada salah ataupun saya masih kurang jelas menjelaskannya, mohon dimaafkan karena saya kurang sempurna di pemrograman visual. Baik, di sini saya minta maaf, Pak. Terima kasih. Shalom.